Tapi kan di dunia ini eh, ada beberapa agama atau ada beberapa kelompok yang bisa menjadikan bahwa mereka itu cara mereka berinteraksi dengan Tuhannya. Ya kalau kita lihat secara manusia ya oke, sesuai gitu Sat. Kan ada berbagai banyak ya agama kan. Iya. Nah, terus dari berbagai agama ini mereka meyakini Tuhannya masing-masing. Iya. Padahal pasti tadi sebenarnya Tuhannya satu tetap dan mereka udah pas lah tuh. Kan bisa juga misalnya contoh misalnya tadi saya menganalogikan seperti perusahaan. Kalau ada satu direktur, berarti kan gini, di dalam satu perusahaan itu ada berbagai divisi. Setiap divisi akan melaporkan pada direktur yang sama. Berarti agama yang banyak ini tidak perlu kita perdebatkan mana yang benar. Semua agama berarti sama. Karena lapornya sama ke direktur satu tadi. Berarti semua agama sama aja sampai ke Tuhan yang sama kan? Tadi sudah kita tekankan bahwa Tuhan itu satu ya, Esa. Lalu dengan agama-agama yang ada ini berbeda-beda teknik mereka melakukan penghambaan, ya betul. Ya. Dan ada semuanya meyakini ada yang ciptakan. Tapi cara mereka untuk mendekatkan kepada pencipta melalui perantara. Ya kan? Artinya tadi kalau digambarkan perusahaan ya banyak divisi, kepala cabang lah, kepala cabang yang untuk melaporkan hasilnya ke sana. Pertanyaannya tentang ketuhanan ini, betul nggak Tuhan yang menunjuk yang dia sembah itu wakilnya? Kan itu pertanyaannya. Ya, dari mana buktinya Tuhan itu? Kalau perusahaan jelas kita tahu nih divisinya. Sekarang misalnya nih agama tertentu ada yang nyembah matahari, betul nggak Tuhan mewakilkan pelaporan itu kepada matahari? Kemudian kayak di Buddha ada patung kan, Pekong, betul nggak itu yang ditunjuk Tuhan? Pekong itu ditunjuk Tuhan untuk menerima laporan. Ya. Kan itu nggak bisa dibuktikan. Kalau memang itu alasan orang kan, bahwa oke, kami ini memang tidak menyembah Tuhan secara langsung. Itu sebagai perantara tapi ini sebagai perantara. Nah tadi kan bahasanya kayak perusahaan kan, ini ada orang tempat melapor. Ya, itu perusahaan tuh dia nunjuk, itu orang tuh melamar semua. Sekarang yang ada ini, ya kan, betul nggak itu ditunjuk Tuhan? Apa buktinya Tuhan menunjuk itu? Kan harus ada surat perintahnya. Betul. Iya kan? Lalu orang menganggap oh semua agama itu sama. Kenapa? Karena itu hanya sekedar perantara, tapi intinya mereka kepada Tuhan yang satu. Cuma pertanyaannya, yang menunjuk itu betul nggak Tuhan? Harus ada buktinya. Stempelnya ada nggak? Stempel perintahnya. Harus tuh. Ya jelas. Kalau dibandingkan dengan perusahaan tadi, haruslah. Apa buktinya? Dan pertanyaan berikutnya, apa bisa nih yang perantara tadi melaporkan ke Tuhan? Kapan dia? Buktinya dia ada situ terus. Kapan dia melapor? Kayak Pekong kan ada patung tuh besar Buddha. Ada sapi juga. Ada sapi. Sapi itu ada terus di situ. Kalau dia melapor, berarti pergi dulu lah laporan, ya kan? Kayak apa kepala cabang di kantornya. Pas mau lapor kan dipanggil ke pusat. Pergi dia. Ketika datang orang mau jumpa kepala cabang, Pak. Oh maaf, dia lagi rapat di pusat. Kan gitu mestinya. Sekarang Tuhan yang mereka anggap wakil tadi, yang ditunjuk Tuhan. Pertama minta buktinya dulu, itu betul nggak ditunjuk Tuhan. Yang kedua, kapan dia melaporkan? Tapi kan buktinya udah ada sejak. Artinya gini, sejak mereka kan sudah banyak udah banyak itu pengikutnya. Bukan berarti kan banyak pengikut itu sesuatu yang benar. Bisa jadi mereka nggak mikir. Cuma kalau dia berpikir seperti ini, dia mungkin, oh iya juga ya. Nggak mungkin Tuhan diam di situ aja. Dan pasti kepengennya orang ketika menyampaikan sesuatu perlu dijawab. Berarti mereka tidak memikirkan itu. Jadi kalau dia itu menganggap Tuhan itu bisa divisualisasikan, berarti apa yang dia minta
harus dijawab saat itu. Ini kan terbalik nih. Dia butuh menganggap Tuhan itu ada perantaranya, dan dia buatlah benda-benda yang disembah tadi. Karena banyak sekali model penyembahan, ada menyembah patung, menyembah matahari, ada sugesti tentang menganggap Yesus sebagai Tuhan, ya, dan lain-lain. Tapi secara bukti, ketika kita ajak berpikir, nggak bisa dibuktikan. Contohnya mereka ini kebaktian di agama, ada agama tertentu itu kebaktian, menyampaikan kalau nangis-nangis di sana, apakah Tuhan yang menjawab? Tidak kan, tapi wakil tadi. Oke, hambaku, urusan kalian sudah aku terima semuanya, saya akan lapor kepada Tuhan yang sebenarnya. Tapi itu kan bentuk bagaimana mereka memastikan yaitulah yang mereka yakini saat itu. Makanya keyakinan itu harus berasal dari pemikiran, harus mau berpikir, karena akal yang ada ini itu untuk menganalisa. Ketika kita memutuskan sesuatu, itu sudah cukup nggak bumbu-bumbu untuk berpikir. Oke, kalau gitu coba usah jelaskan lah gitu kan. Kalau memang tadi Tuhan itu ada dan dia tidak terbatas, kemudian kita butuh kepada Tuhan. Terus kita kan bingung nih, misalnya manusia secara umum gitu kan. Sedangkan yang benar saja kadang salah gitu kan. Terus apa sih yang benar, yang kebenaran itu mana yang paling benar? Kalau itu betul-betul menyampaikan kepada Tuhan yang benar tadi. Jadi makanya dari sekian banyak yang kita bicarakan untuk menentukan siapa yang berhak disembah. Artinya tadi sudah kita jawab Tuhan yang satu atau Esa. Terus dari segi aktivitas manusia yang bermacam-macam model penyembahannya, sehingga kita bisa yakini, bisa kita putuskan apa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Dan melalui perantara tadi bukan Tuhan, apalagi yang bisa divisualisasikan. Karena kalau derajatnya yang bisa divisualisasikan itu Tuhan, maka bagaimana perubahan-perubahannya besok ketika ada sesuatu yang misalnya ini kayak ada kisah Nabi Ibrahim, dia menganggap ketika melihat bintang itu Tuhan karena tinggi, bercahaya. Lalu besoknya muncul bulan, ini mungkin Tuhan kan lebih besar dari kan berubah lagi cara berpikir. Pada pagi-pagi nampak matahari, ini lebih cerah lagi daripada yang tadi malam dari Tuhan ini. Akhirnya sampai memutuskan, kenapa? Karena dia berpikir bahwa Tuhan itu sesuatu yang maha besar, maha luar biasa. Kemudian apa yang dia lihat ternyata sirna. Tuhan itu yang sifatnya imaden tadi ya. Sirna. Jadi Tuhan tak mungkin sirna. Tidak mungkin berakhir. Ya kan? Dan kalau kita perhatikan manusia yang beragama yang banyak ini, kita ambil satu agama, ada yang menganggap tadi Yesus sebagai Tuhan, lalu ada gambarnya, ya kan, itulah Tuhan, di rumah-rumah mereka ada. Tapi kan bakal kusam, ganti lagi gambar, ya kan, begitu juga patung. Betul. Ya, ada kadaluarsanya, 10 tahun nggak dipakai lagi patung itu, Tuhan ganti dulu, ya kan. Ganti. Yang luar biasa mereka kasih makan, ada apel bagus-bagus kan. Tapi makannya tetap ada, airnya tetap ada. Terus siapa yang makan kan gitu. Kalaupun hilang, biasanya ada orang kampung yang udah ngerti. Berarti dalam hal ini kita bukan sedang tapi kita sedang berpikir saja ya, Sat. Agama-agama yang lain tadi itu kita tidak artinya kita tidak mengecilkan, tapi kita coba berpikir kita saja ingin memposisikan Tuhan itu seperti apa yang harus disembah. Sesuai yang tadi kan, bahwa kita tidak sedang mengkerdilkan agama apapun kan. Berarti kita hanya sekedar berpikir gitu kan. Dan ketika mereka menganggap apa yang mereka sembah itulah yang benar, maka dalam Islam ya, keyakinan itu diserahkan masing-masing memang. Diserahkan masing-masing dalam penyembahan. Namun kan
Perbedaannya adalah dalam kehidupan juga membuktikan penyembahan tadi. Nah, jadi dari sekian banyak agama, mana agama yang paling benar? Ya kan? Yang betul-betul mengesahkan Tuhan. Atau kalau bahasa Islamnya mengesahkan Allah. Ya kan? Tuhan itu Maha Esa. Agama mana? Maka untuk menjawab itu bahwa untuk mengesahkan Allah SWT ataupun mengesahkan Tuhan, itu hanya ada satu agama. Dan itu tidak memakai tidak memakai perantara. Jadi karena tidak memakai perantara, berarti kita harus mencari agama yang paling benar. Ya. Yang bisa merelakan diri dan pikirannya untuk menyembah Tuhan tersebut tanpa pakai perantara. Itu hanya ada dalam Islam. Itu hanya dalam Islam. Bahkan dalam ayatnya juga nyambung. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang terima Allah adalah Islam. Lalu kenapa Islam? Karena Islamlah yang memiliki, atau agama Islam yang memiliki kriteria penyembahan Tuhan yang sebenarnya. Kok bisa gitu, Ustaz? Dia tidak pakai perantara. Kemudian dari segi mereka memohon doa, meyakini ada yang maha kuasa yang akan mendengar itu dan maha mendengar. Kemudian dari sisi aktivitas itu sudah diisyarahkan ya melalui kitab suci Al-Quran. Apa yang dilakukan itu sangat sesuai dengan kehidupan ini. Sangat sesuai. Misalnya agar manusia itu tidak tidak terjadi kerusuhan, mengajarkan bagaimana menguatkan ukhuwah, ya kan? Ukhuwah. Jadi tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh membenci, tutup aib saudaranya, kemudian tidak boleh fitnah, tidak boleh ghibah dan lain-lain. Nah, itu adalah satu ajaran dalam syariat. Walaupun mungkin di kitab lain ada yang menjelaskan, tapi aplikasinya itu berbeda. Aplikasinya justru dia menghibah agama lain, ya kan? Nah, di Islam justru konsep yang dilakukan, yang diajarkan agama ini, bagaimana pemeluk-pemeluknya itu menjaga yang sudah beragama Islam dan mengajak yang belum Islam. Konsepnya untuk apa? Karena itulah agama yang benar. Tapi kan lakum dinukum waliyadin, Ustaz, kalau dalam Islam. Nah, ketika diajak tidak mau, ya baru lakum dinukum waliyadin. Cuman dalam Islam itu punya tanggung jawab seorang muslim untuk mengajak orang lain. Justru dia akan ditanya nanti di akhirat. Saya kan gitu kalau tidak ngajak. Jadi intinya dari sekian banyak yang kita bicarakan bahwa Islam adalah satu-satunya yang benar-benar menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dari segi tata cara pun, dari segi kebersihan, apalagi kita menghadap menghadap Sang Pencipta itu mesti suci kan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu Maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Coba bayangkan orang Islam sholat, ibadah, itu pakaian harus bersih, tidak boleh pakai terompah, tidak boleh pakai alas kaki. Coba lihat yang lain. Ya kan? Oke, berarti Islam ya. Tapi bagaimana kita memvalidasi itu bahwa Islam betul-betul agama yang tadi meyakini bahwa Tuhan itu satu, meyakini bahwa Tuhan itu kuasa, baru meyakini bahwa apa yang dilakukan umat Islam saat ini itu betul-betul benar untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah. Dari segi posisi Sang Pencipta itu memang betul-betul dibesarkan oleh Islam. Mereka menyuarakan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang memuji Tuhan, ya kan? Dari segi bacaan ibadahnya itu menunjukkan kekuasaannya Tuhan. Karena kalau dalam Islam itu ada baca Al-Fatihah ya. Dari awal saja Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Apa yang dia dapat itu memang dari Allah. Ya. Jadi kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim dipuji terus sampai dia punya permintaan nih, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Dan itu semua bacaan dalam Al-Fatihah adalah satu bukti pengakuan seorang hamba kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Sedangkan kalau kita cerita agama lain kan banyak ketika berbuat dosa kan itu mesti, kalau dalam Islam dulu kalau pernah berbuat dosa suruh istighfar, kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Nah kalau agama lain kan ada pengampunan dosa, surat pengampunan dosa, bayar, besok buat dosa lagi, bayar. Bisakah dengan bayar ini dia terampun dosa? Siapa yang mengampunkannya? Bayarnya untuk siapa uangnya? Apakah untuk Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Iya, betul. Memvalidasi itu. Iya. Nah ini jelas istighfar. Kemudian kalau dosanya mencuri, dia istighfar, tidak mengulangi pencuriannya, kembalikan uang orang yang pernah dicurinya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Benar nggak? Pertanyaannya, orang yang kehilangan, ini orang kehilangan, pernah dimaling orang, contoh sepeda motor lah. Lalu di tempat yang lain, pencuri sepeda motor ini tobat. Lalu ada yang menjelaskan bahwa tobat dalam hal pencurian itu tidak cukup istighfar. Tidak cukup hanya berhenti dari mencuri, tapi harus kembalikan apa yang kita curi. Terus akhirnya dia melakukan itu. Nah orang yang tadi dicuri, dikembalikan barangnya, bahagia nggak dia? Bahagia. Benar nggak harus seperti itu? Benar. Ya itulah dia. Saya kalau merasakan hilang kayak gitu. Begitu dia membuktikan kebenaran itu. Bukan, ini dia berdosa menzinahi orang, terus bayar. Yang tadi, yang anak yang lahir dari orang tadi siapa ayahnya? Dia terlantar, dia tidak dihargai lagi masyarakat. Tapi cara pengampunannya hanya bayar. Itu benar nggak agama seperti itu? Gitu. Oh enggak lah, harus selesai itu. Berarti kan harus relate dia dalam kehidupan. Betul juga. Itu berarti di Islam. Islam. Oke, berarti mungkin ini kita udah panas nih, Iya. Kita ngopi dulu lah kan. Ana mau nanya lagi nanti Iya. soal apa betul Islam itu betul. Ya.